Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan bulat biasa dilambangkan dengan huruf B besar. Himpunan bilangan bulat. Seperti pada terlihat di sini, ada bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Seperti titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik. Titik-titik di sini artinya dan seterusnya. Jadi min 3 dan seterusnya, positif 3 dan seterusnya. Sekarang kita melihat bagaimana garis bilangan tersebut. Nah, ini di sini ada gambar, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ini di ujung kiri ada anak panah, ini artinya seterusnya. Begitu juga di sebelah kanan anak panah, ini artinya dan seterusnya sampai tak terhingga. Sekarang kita melihat keterangan. Yang pertama, bilangan bulat positif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Masih ingat pada gambar yang tadi? Sekarang kita lihat yang kedua. Bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Yang ketiga, pada garis bilangan mendatar, jika bilangan A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Ditulis A lebih kecil B, atau B lebih besar A, dibaca B lebih besar dari A. Ini tandanya ini ya, tanda lebih kecil, dan ini tanda lebih besar. Sekarang kita masuk cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama bilangan positif, maka kalau di sini kita langsung dapat membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Contoh, 13, 6, 10, 0, 7, 2, 5, 4. Jika diurutkan dari yang terbesar, maka hasilnya pasti kamu sudah tahu. 10, 13, 10, 7, 6, 5, 4, 2, 0. Itu semua sudah bisa ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka berlawanan tanda berarti ada tanda positif dan ada tanda negatif. Oleh karena itu, bilangan yang bertanda positif pasti lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif. Sekarang kita masuk contoh biar lebih perjelas. Min 10, min 2, min 6, 0, 2, min 1, 5. Maka urutan yang terbesar adalah, oleh karena itu pasti bilangan positif duluan, dan bilangan positif yang paling besar yaitu 5. Setelah itu 2, 0, min 1, min 2, min 6, min 10. Ingat, di sini jangan bingung. Pak, kenapa itu min 10 kok dia lebih kecil? Sedangkan dia punya min 10, dia berasal min 10 dia lebih kecil dari min 1. Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi min 1 dengan min 10 otomatis min 10 lebih
kecil dari min 1. Penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ya, contoh 2 tambah 3. Oleh karena itu, kita lihat bersama-sama. Di sini sudah terlihat jelas dia punya gambar. Langkah-langkah yang harus kita buat. Yang pertama, buat garis bilangan. Yang kedua, tarik garis dari angka 0 sepanjang 2 satuan. Berarti tarik dari sini 0 ke 1, 2. Berarti jatuhnya angka 2 sini. Langkah yang berikut, tarik garis dari akhir garis 1 sepanjang 3 satuan. Berarti tadi sudah sampai di 2, kita tarik lagi sepanjang 3 satuan. Berarti hitung dari sini 1, 2, 3. Nah, nyatanya di angka 5. Yang berikut, tarik garis angka 0 hingga angka akhir. Jadi 0 garis lurus terus sampai di angka 5. Kenapa? Tadi tarik garis yang pertama sampai angka 2. Tarik garis yang kedua sampai angka dari 2 sampai angka 5 karena jumlahnya 3. 1, 2, 3. Jadi tarik garis 0 sampai akhir tadi jumlahnya semuanya jatuh pada di titik 5. Hasil penjumlahan ditunjukkan oleh garis 3, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Di sini kita langsung mengenal dengan sifat-sifatnya. Penjumlahan, sifat penjumlahan yang pertama tertutup, yaitu A tambah B anggota bilangan bulat. Di sini maksudnya A tambah B, E terbalik ini nih dinamakan anggota. Jadi A dan B ini nih dimana harus bilangan bulat. Jadi A tambah B anggota bilangan bulat. Contoh 9 tambah 8 sama dengan 17. Di mana 9 ini juga bilangan bulat, 8 juga bilangan bulat, 17 juga bilangan bulat. Sifat yang berikut yaitu sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Biar lebih diperjelas, kita masuk pada contoh. 6 tambah 8 sama dengan 8 tambah 6. Min 5 tambah 10 sama juga dengan 10 tambah min 5. Jadi di sini maksudnya dari sifat di atas, A tambah B sama dengan B tambah A. Walaupun kedua angkanya posisinya diubah, tetap hasilnya tetap sama. 6 tambah 8 sama hasilnya juga dengan 8 tambah 6. 6 tambah 8 14. Begitu juga 8 tambah 6 sama juga dengan 14. Nah, kita masuk lagi sifat yang ketiga yaitu asosiatif. A tambah B ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Biar lebih jelas lagi, kita masuk pada contoh. Dalam kurung 7 tambah 2 tambah 10 sama dengan
7 tambah dalam kurung 2 tambah 10. Ini juga sama juga dengan sifat yang tadi. Walaupun kedua tempatnya dipindahkan tetap hasilnya sama. Misalkan 7 tambah 2 sama dengan 9 tambah 10 19. Sama juga dengan di bagian kanan, yaitu dalam kurung 2 tambah 10 12 ditambah 7 hasilnya juga 19. Jadi ini dinamakan sifat asosiatif. Sekarang kita lihat pada operasi pengurangan. Operasi pengurangan yaitu lawan, inverse. A kurang B sama dengan A tambah negatif B. A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Contoh, min 15 kurang 7 sama dengan min 15 ditambah negatif 7. Ini juga sama. Min 15 kurang 7 berarti negatifnya bertambah. Berarti negatif 15 tambah negatif sama juga dengan negatif 7. Yang hasilnya negatif berapa? Yaitu 22. Begitu juga dengan sebelah. Min 15 tambah negatif 7 hasilnya juga negatif 22. Kalau adik-adik mereka masih bingung, anggap saja min 15 ini nih adik mereka punya utang 15 tambah lagi utang 7, berarti adik mereka punya utang bertambah. Utang 15 dengan utang 7 lagi, berarti utangnya menjadi 22. Begitu juga di sebelah bagian kanan. Utang 15 tambah lagi utang 7. Utang sama dengan 22. Nah, itu adalah pengurangan inverse. Sekarang kita lanjut operasi perkalian. Yang pertama tertutup A kali B dengan catatan A dan B adalah anggota bilangan bulat. Lihat ini artinya anggota bilangan bulat. Contoh, min 4 kali 2 sama dengan min 8, di mana min 4 bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat. Sifat yang berikut komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Ini juga sama. Lebih jelas kita masuk pada contoh. 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9. Di mana 9 kali 6 sama dengan 54. 6 kali 9 juga hasilnya sama 54. Kita masuk pada sifat yang berikut, yaitu sifat asosiatif. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Lebih jelas kita masuk pada contoh. Nah, dalam kurung 8 kali 2 kali 3 sama dengan 8 kali dalam kurung 2 kali 3. Nah, kalau adik-adik mereka masih ragu, mari coba kita buktikan sama-sama. Sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu dulu. Kita harus mengerjakan yang di dalam kurung. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 kali 3 sama dengan 48. Sekarang kita lihat bagian kanan. Dalam kurung duluan 2 kali 3 6. 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi sama ya. Terbukti dia punya rumus di atas. A kali B dikalikan C sama dengan A kali dalam kurung B kali
C. Yang berikut unsur identitas. Ya, unsur identitas. A kali 1 sama dengan A. Semua bilangan atau setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya pasti dirinya sendiri. Kita masuk pada contoh. 10 dikali 1 sama dengan 10. Hasilnya 10. Misalkan 1000 kali 1, hasilnya tetap 1000. Jadi semua bilangan, setiap bilangan yang dikalikan 1, hasilnya sama dengan dirinya sendiri. Kita masuk lagi sifat yang berikut, yaitu sifat distributif. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Ini artinya A kali B tambah A kali C. Lebih jelas kita masuk pada contoh sebentar. Sekarang kita lanjut lagi tentang pengurangan juga. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan AB kurang AC. Ini nih kita kali masuk. A kali B kurang A kali C. Ini tandanya ini nih, kurang. Begitu juga tadi atas. Tambah A kali B, tambah dulu baru A kali C. Lebih jelas kita lihat pada contoh soal. Nah, di sini ya. Contoh yang pertama, 5 kali dalam kurung 3 tambah 6 sama dengan 5 kali 3. Ya, ini dalam kurung 5 kali 3 ditambah dalam kurung lagi 5 kali 6. 5 kali 6. Contoh yang berikutnya. 7 kali dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan, kita lihat 7 kali 4. 7 kali 4 kurang 7 kali 2, kurung 7 kali 2. Jadi kalau kita mau cari hasilnya, gampang-gampang saja, tinggal saja yang di atas. 5 kali 3 15 tambah 5 kali 6 30. 15 tambah 30 sama dengan 45. Begitu juga ini 7 kali 4 28 kurang 7 kali 2 14. 28 kurang 14, hasilnya 14. Yang berikut kita masuk pada operasi pembagian. Pembagian kebalikan atau inverse dari perkalian. A bagi B sama dengan A kali 1 per B. Contoh, 2 bagi 4 sama dengan 2 kali 1 per 4. Sekarang kita masuk bilangan pecahan. Iya, sekarang di sini kita lihat ada gambar. Di sini ada gambar lingkaran dengan warna kuning, warna putih, dua bagian yang sama. Yang berikut lingkaran ada warna kuning, warna putih, ada 3 bagian yang sama. Warna kuning, warna putih, ada 4 bagian yang sama. Yang berikut
ada warna kuning, 3 warna kuning ya, warna putih. Sekarang kira-kira apa maksudnya dari semua ini nih? Oleh karena itu lebih jelas kita masuk ya. Kenapa dinamakan 1/2, 1/3, 1/4, dan 3/4? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, luas daerah yang berwarna kuning. 1 dari 2 bagian yang sama. Jadi ditulis 1/2. Nah, di sini maksudnya kenapa 1/2? Karena di atas dia bilang luas daerah yang berwarna kuning. Oh, luas daerah yang berwarna kuning yaitu 1. Terus karena ada 2 bagian yang sama besar, maka dinamakan 1/2. Sekarang kita lihat yang di bawah. Luas daerah yang berwarna kuning. Oh, luas daerah yang berwarna kuning 1. Oh, karena ada 3 bagian yang sama, maka ditulis 1/3. 1 dari 3 bagian yang sama. Bisa? Yang berikut. Oh, 1 warna kuning. Ada 4 bagian yang sama. Berarti 1/4. Jadi bisa lihat ya. Nah, yang berikut. Yang berikut juga sama yang berikut. 3 warna kuning dengan 4 bagian yang sama. Jadi dinamakan 3/4. Sekarang kita lihat sama-sama apakah benar? Iya, 3 dari 4 bagian yang sama. Karena ditanya warna kuning. Jadi warna kuningnya ada 3. Jadi 3/4. Bisa ya? Jadi kesimpulannya 1/2, 1/3, 1/4, dan 3/4. Ini semua ini yang dinamakan bilangan pecahan. Jadi kalau yang belum mengerti bilangan pecahan, apa itu bilangan pecahan? Oh, bilangan pecahan itu adalah 1 dari beberapa bagian yang sama. Seperti contoh yang tadi kita sudah lihat bersama tadi. Oh, ada, anggap saja ini lingkaran ini nih kue. Oh, kue donat, begitulah. Jadi mau bagi berarti yang satu kue yang donat tadi itu setelah kalau dibagi tidak akan menjadi utuh lagi, dia sudah menjadi pecah, sudah punya 2 bagian, kan dia tidak utuh lagi. Nah, itu yang dinamakan bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat dia dalam bentuk utuh. Baik, kita lihat yang berikut. Bentuk dan macamnya. Bentuk umum bilangan pecahan adalah A/B. Dibacanya ini ya. Ini nih A garis garing ya. A garing B. Dibaca A/B ya. A/B. A disebut pembilang. A disebut pembilang. A ini ya, ini disebut pembilang. Dan B disebut penyebut. A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, A dan B ini nih harus bilangan bulat. Bilangan bulat tadi masih ingat ya, bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nah, dan B-nya ini nih harus tidak sama dengan 0. Apabila ini sama B-nya ini sama dengan 0, berarti dia bukan bilangan pecahan. Bisa? Jadi bilangan pecahan itu seperti ini sudah. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Dan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Dan B bukan faktor dari A. Dan B bukan faktor dari A.
Sekarang kita masuk cara menentukan pecahan senilai. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Lebih jelas bisa masuk pada contoh 1/3. 1/3. Ini ya 1/3. Di atas dia katakan bahwa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi di sini kita pembilangnya 1, kita kalikan dengan 2. Apabila pembilangnya kita sudah kalikan 2, otomatis penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2. Karena dia sudah mengatakan di atas, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Sama dengan 2/6. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Nah, jadi ini yang dinamakan pecahan senilai, di mana nilainya 1/3 sama dengan nilainya 2/6. Bentuk-bentuk pecahan. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa. Contoh pecahan biasa ya ini. 1/2, 3/5, 4/7. Pecahan campuran. Contoh 1, 1/2, 2, 1/4. Kenapa dikatakan pecahan campuran? Karena ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Jadi bilangan bulat tambah lagi dengan bilangan pecahan dinamakan pecahan campuran. Campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi 1, 1/2, 2, 1/4. Pecahan desimal. Contoh 0,5, 0,25. Persen. Contoh 25%, 32%, 76%. Persen berarti per 100 ya. Jadi kalau 25% berarti 25/100, 32%, 32/100, 76%, 76/100. Mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain. Yang pertama, pecahan biasa ke persen. Kita lihat sama-sama contoh 1/2. 1/2 ini adalah pecahan biasa, di mana 1/2 ini kita akan ubah dia ke persen. Jadi 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Jadi pecahan biasa 1/2 dalam bentuk persennya sama dengan 50%. Kita lihat yang berikut. Pecahan 1/4. Pecahan biasa ya, 1/4. Kita mau ubah dia ke dalam bentuk persen. Jadi 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Jadi 25% ini nih, kalau dalam bentuk pecahan biasanya sama juga dengan 1/4. Jadi jangan bingung kalau mereka biasa bilang 1/4, terus mereka bilang 25%. Kalau 25% sama dengan 1/4 ya. Cuman bentuknya yang beda, pecahan biasa dengan persen. Sekarang kita lihat pecahan desimal ke persen. Pecahan desimal ke persen. Pecahan desimal yaitu 0,5.
Kalau kita ubah dia ke persen, sama juga dengan pecahan biasa tadi. Kita cukup kali dengan 100%, sama dengan 50%. Jadi 50% kalau sama juga dengan pecahan desimalnya yang nilainya 0,5. Begitu juga yang kedua ini, 0,62 sama dengan 62%. Jadi 62% sama nilainya juga dengan 0,62. Jadi kesimpulannya, mau ubah dia pecahan desimal, mau ubah dia ke persen, cukup kali dengan 100%. Sekarang kita lihat bagaimana pecahan biasa ke desimal. Kita mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kita lihat. Nah, seperti contoh pertama ini nih, pecahan biasa yaitu 1/2. Sekarang kita ubah dia ke desimal. Jadi 1/2 dikali dengan 50/50. 1/2 dikali dengan 50/50 sama dengan 1 kali 50, 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Jadi 1/2 kali 50/50 sama dengan 50/100. 50 dibagi 100 sama dengan 0,5. Jadi jangan bingung. Kenapa 50/100 sama dengan 0,5? Ini dibagi saja, 50 bagi 100 hasilnya 0,5. Kita lihat yang berikut. 1/4. 1/4 saya mau ubah dia ke desimal. Cukup 1/4 kali 25/25 sama dengan 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 25 bagi 100 sama dengan 0,25. Sekarang, kalau seandainya pertanyaannya, Pak, bagaimana? Kenapa di atasnya kali 50/50, sedangkan di contoh keduanya 25/25? Kenapa tidak 50 semua atau 25 semua? Sekarang di sini nih kita mau mencari per 100-nya, di mana pecahan biasanya 1/2. 2 kali berapa hasilnya 100. Oleh karena itu pakai 50/50 supaya kita dapat 50/100. Begitu juga 1/4. 4 kali berapa hasilnya 100. Karena 4 kali 25 100, makanya kita pakai kali 25/25. Hasilnya 25/100. Apabila 4 kalau kita kali dengan 50, hasilnya 200. Jadi kita bukan ubah dia ke pecahan desimal lagi, tetapi ke lain. Oleh karena itu kita kalikan dengan 25/25. 25/100, 25 bagi 100 sama dengan 0,20. Operasi bilangan pecahan. Ya. Yang pertama, penjumlahan. A per C tambah B per C sama dengan A tambah B per C. Kita lanjut lagi. Pengurangan. A per C kurang B per C sama dengan A kurang B per C. Lebih diperjelas, mari kita sama-sama lihat contoh. Contoh penjumlahan pecahan. Yang pertama, 2/5 tambah 4/5 sama dengan 2 tambah 4/5. Nah, di sini penjumlahan pada pecahan kita lihat dulu. Apabila penyebutnya sama, kita jumlahkan seperti biasa, yaitu 2 tambah 4 sama dengan 6. 6/5. Jadi
6/5. Apabila penyebutnya tidak sama, kita tidak mungkin langsung menjumlahkan. Yang perlu kita lakukan adalah samakan penyebutnya dulu. Contoh pengurangan pecahan. 7/3 kurang 2/3 sama dengan 7 kurang 2/3, yang hasilnya sama dengan 5/3. Begitu juga pengurangan. Di sini karena penyebutnya sudah sama, jadi kita kurangi seperti biasa. 7 kurang 2, 5, yaitu hasilnya 5/3. Apabila penyebutnya tidak sama, kita harus samakan dulu penyebutnya. Sifat komutatif. A per B tambah C per D sama dengan C per D tambah A per B. Ini nih pertukaran ya, ini pertukaran. Sifat asosiatif. A per B tambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B tambah dalam kurung C per D tambah E per F. Ini pengelompokan. Perkalian. Kita masuk pada operasi perkalian pada pecahan ya. Sebelum kita mulai, sedikit penjelasan bahwa dalam perkalian pada pecahan yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau penyebut kali penyebut per pembilang kali pembilang. Seperti ini. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Lebih jelas kita masuk pada contoh. 3/4 kali 1/2 sama dengan 3 kali 1, 4 kali 2. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang sama dengan 3/8. Kita masuk operasi pembagian pada pecahan. Operasi pembagian pada pecahan ini nih, sebelum kita lanjut lagi ada penjelasan sedikit. A per B bagi C per D. Berarti kita ubah dia ke dalam bentuk perkalian, di mana C per D kita ubah posisi menjadi D per C. Seperti ini. Sama dengan A per B kali. Tanda bagi ubah menjadi tanda kali, di mana C per D posisinya berubah menjadi D per C. Lebih jelas kita masuk pada contoh. 2/5 bagi 3/4 sama dengan 2/5 dikali 4/3, yang hasilnya sama dengan 8/15. Contoh soal. Ini seperti di sini contoh soal. Ini adik-adik mereka bisa belajar. Bahasanya sudah jelas di sini, seperti yang tadi sudah dijelaskan pertama. Luas daerah yang diarsir ada 2 bagian, berarti 2 dari semuanya ada berapa bagian? Ternyata ada 8 bagian. Jadi 2 dari 8 bagian. Maka ditulis, ya kira-kira siapa yang tahu? 2/8. Jadi jawaban yang benar adalah A. Contoh soal yang kedua. Pecahan berikut yang benar adalah, ini ya,
pembahasan ini berarti adik-adik mereka harus membuktikan. Ya, bisa. Kita lanjut lagi ya. Untuk soal yang ketiga, pecahan yang tidak senilai dengan 15/40. Jadi kita lihat dulu. Oh, ternyata 15/40 ini nih, dia sama dengan 3/8, sama juga dengan 6/16. Jadi yang tidak sama atau tidak senilai yaitu 5/12. Dia tidak senilai dengan 15/40. Jadi jawaban yang benar D. Nah, ini ubahlah bentuk pecahan di bawah ini ke dalam bentuk pecahan desimal dan persen. Ini pembahasannya seperti ini ya. 2/5 ubah dia ke desimalnya 0,4, kalau persennya 40%. Itu juga bagian B, bagian C, seperti penjelasan tadi. Kita lanjut. Nah, ini juga. Nah, ya. Baik. Sekarang kita masuk pada bilangan berpangkat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan oleh A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali, dan seterusnya sebanyak N. Jadi A pangkat N itu artinya A kali A kali A sebanyak N. Kita masuk pada contoh. Misalkan 2/3 berarti 2-nya dikalikan 2 sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Karena 2/3 hasilnya sama dengan 8. Nah, lambang A pangkat N dibaca A pangkat N. Ini ya, yang ini dibacanya A pangkat N. Bilangan A dinamakan bilangan pokok atau basis dengan A tidak sama dengan 0. Jadi A itu tuh tidak sama dengan 0 ya. Sedangkan N dinamakan pangkat atau eksponen. Sifat bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sifatnya ini sifatnya. Dalam tabel ini ya, kita lihat bersama. A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah M. Contoh, 2/3 kali 2/4 sama dengan 2/3 tambah 4 sama dengan 2/7. Apabila bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan saja. Itu untuk sifat yang pertama ya, sifat perkalian. Yang berikut sifat pembagian. Apabila bilangan pokoknya sama atau bilangan basisnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Ini A pangkat N bagi A pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M jika A tidak sama dengan 0. Contoh, oh ini basisnya sama, 5 dengan 5, 5/6 bagi 5/2, maka pangkatnya dikurangkan saja. 5/6 kurang 2 sama dengan 4, maka hasilnya 5/4. Kita lihat sifat yang ketiga. A pangkat N kali B pangkat N sama dengan A kali B pangkat N. Contoh, 3/2 kali 4/2. Jadi 3 kali 4, karena pangkatnya 2 semua, sama semua, tinggal saja gabungkan saja bilangan pokoknya. 3 kali 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3 kali 4 12, 12 pangkat 2. Sifat yang berikut, A pangkat N
bagi B pangkat N sama dengan A bagi B pangkat N. Contoh, 16 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 16 bagi 2 pangkat 2, yaitu 8 pangkat 2. Sifat yang berikut, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N, artinya A pangkat M kali N. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 sama dengan 3 pangkat 2 kali pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 8. Ya. Pangkat bulat negatif. Untuk setiap bilangan real A dan bilangan rasional N berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N jika A tidak sama dengan 0. Di sini kita mau mengubah dia dari pangkat negatif, ubah dia menjadi pangkat positif. Misalkan ini ya, sifatnya A pangkat min N. Di sini pangkatnya negatif. Jadi sama dengan 1 per A pangkat N. Yang tadi A pangkat min N berubah menjadi 1 per A pangkat N jika A tidak sama dengan 0. Contoh, 3 pangkat min 2. Nah, 3 pangkat min 2 ini nih kita mau ubah dia supaya pangkatnya jangan lagi min 2 atau buat menjadi pangkat positif. Oleh karena itu 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Ocre. Ya, kita masuk pada KPK dan FPB. Ya, kira-kira ada yang tahu apa itu KPK dan FPB? Mari kita lihat. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua bilangan atau lebih dapat diperoleh dengan dari anggota himpunan kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang terkecil dan bukan 0, atau dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Lebih jelas kita masuk pada contoh. Ya, tentukan KPK dari 8 dan 12. Yuk. KP dari 8 dan 12 yaitu 0, 24, 48, 72 dan seterusnya. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Kenapa 24? Karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan 48 dan 72 ini nih lebih besar dari 24. Sekarang dengan faktor prima. Faktor prima 8. Faktor primanya yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 12. 2 kali 2 kali 3 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 2 kali 3. Kita ambil 2 terbanyak yaitu 2 pangkat 3 dikali dengan 3 sama dengan 24. Kenapa tidak ambil 2 pangkat 2? Karena kita ambil yang paling banyak. Di sini yang paling banyak yaitu 2 pangkat 3. Terus kenapa lagi ambil 3? Iya, karena di sini 3 ada. Sedangkan di faktor dari 8 tidak ada. Faktor prima dari 8 tidak ada. Oleh karena itu kita ambil yang paling banyak, 2 pangkat 3 dan 3 juga. Jadi hasilnya 24. Nah, jadi dengan dua cara ini nih. Mau buat dari pakai kelipatan juga bisa,
dengan faktor prima juga bisa. Ingat, kelipatan tadi ambil faktor persekutuan paling kecil dan bukan 0. Jadi 0 ini nih bukan termasuk ya. Jadi sama dengan 24. Kita lanjut. Ya, ini latihan soal ya. Seperti contoh soal yang tadi di atas. KPK dari 6, 8 dan 12. Jadi sudah ada pembahasan. Jadi di sini adik-adik mereka bisa lihat ya. 6 dia punya kelipatan seperti itu, 8 juga seperti itu, kelipatan 12 juga ya. Dan di sini kita sudah bisa lihat, oh kelipatan yang terkecil ya, yang terkecil kita lihat di sini ya, kira-kira apa? Di sini 6 punya paling kecil 6, tetapi di 8 tidak ada, jadi 6 tidak mungkin. Oh ternyata ada di 24. 6-nya paling 24 juga ada, 8 24 juga ada, 12 24 juga ada. Jadi pasti hasilnya 24. Bisa ya. Sekarang kita masuk pada FPB. Nah, FPB ini juga adik-adik mereka sudah dapat waktu SD, yaitu faktor persekutuan terbesar. Ini faktornya ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, lebih jelasnya lagi lihat di sini. FPB dari dua bilangan atau lebih dapat diperoleh dengan dari anggota himpunan faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang terbesar, atau dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terendah. Ingat, pangkat terendah. Ya. Kita masuk pada contoh. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Nah, FP dari 8 dan 12 yaitu 1, 2, 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Karena dia bilang faktor persekutuan terbesar. Di sini terbesarnya yaitu 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 sama dengan 4. Atau mau cari dengan cara faktor prima, boleh. 8 yaitu 2 pangkat 3. 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang FB dari 8 dan 12 adalah, kita lihat faktor persekutuan terbesar, yaitu di sini 2 kali 2, 2 pangkat 2 ya. 8-nya juga 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, tetapi di 12 cuma 2 pangkat 2, oleh karena itu kita ambil 2 pangkat 2, ini juga 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, jadi sama dengan 4. Bisa. Ini latihan soal ya, latihan soal. Ini dengan huruf digeser, pembahasannya juga ada di sini. Jadi kita cari satu-satu ya, cari satu-satu. Kita FB dari 18 dan 4 sama dengan 6. Terus FB dari X kuadrat dan